wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Gina Ulfa selaku dosen pengampu akhlak dan tasawuf. Kami dari kelompok 4 ingin presentasikan makalah tentang perkembangan pemikiran akhlak atau etika dari fase Yunani dan fase Islam. Anggota kelompok 4, saya Feni Nurul Hidayah dengan NPM 2251 020223. Di sini saya sebagai moderator dan pemateri pertama. Adapun anggota kedua, Egi Wahyu sebagai pemateri kedua dan Eka Putri Septiana sebagai pemateri ketiga. Baiklah, saya di sini sebagai pemateri pertama. A. Akhlak fase Yunani. Pertumbuhan ilmu akhlak pada bangsa Yunani baru terjadi setelah munculnya orang-orang yang bijaksana pada tahun 500 sampai 450 Masehi. Sedangkan sebelum itu, di kalangan Yunani tidak dijumpai pembicaraan mengenai akhlak karena pada masa itu perhatian mereka tercurah pada penyelidikannya mengenai alam. Abuddin Nata tahun 2010. Dasar yang digunakan pada para pemikir Yunani dalam membangun ilmu akhlak adalah pemikiran filsafat tentang manusia. Ini menunjukkan bahwa ilmu akhlak yang mereka bangun lebih bersifat filosofis. Pandangan dan pemikiran filsafat yang dikemukakan para filosof Yunani berbeda-beda. Tokoh-tokoh sofistik pada tahun 500 sampai 450. Pandangan para tokoh sofistik mengenai kewajiban ini memunculkan pandangan mengenai prinsip-prinsip akhlak yang diikuti dengan berbagai kecaman terhadap sebagian tradisi lama dan pelajaran-pelajaran yang diberikan generasi sebelumnya. Hal ini tentu membangkitkan kemarahan kaum konservatif. Yang kedua yaitu Socrates. Socrates didaulat sebagai perintis ilmu akhlak Yunani yang pertama. Alasannya, ia adalah tokoh pertama yang bersungguh-sungguh mengaitkan manusia dengan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan. Ia berpendapat bahwa akhlak dalam kaitannya dengan manusia berhubungan antara manusia harus didasarkan pada ilmu pengetahuan. Yang ketiga, Krinis dan Krenis. Krinis dan Krenis adalah para pengikut Socrates, tetapi ajaran keduanya bertolak belakang. Di antara ajaran adalah bahwa Tuhan dibersihkan dari segala kebutuhan dan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang memiliki perangai akhlak ketuhanan. Dengan akhlak ketuhanan ini, seseorang sedapat mungkin meminimalisasi kebutuhan dan terbiasa dengan hidup menderita. Yang keempat, Plato. Datanglah Plato, murid Socrates. Dia berpendapat bahwa di belakang alam wujud fisik ada alam lain yang bersifat ruhani atau metafisika, dan setiap benda yang berjasad itu mempunyai gambar yang tidak berjasad di dalam ruhan. Yang kelima, Aristoteles. Kemudian datang Aristo atau Aristoteles, murid Plato. Dia membuat aliran baru dan pengikutnya dinamakan Peripatetis. Dia berpendapat bahwa tujuan terakhir manusia adalah kebahagiaan. Cara mencapai kebahagiaan menurutnya ialah dengan mempergunakan kekuatan akal sebaik-baiknya. Aristoteles juga menciptakan teori tengah-tengah, yaitu setiap keutamaan berada di antara dua keburukan. Baiklah, selanjutnya materi yang kedua akan disampaikan kepada Egi Wahyu. Kepada Egi Wahyu dipersilakan. Di sini saya sebagai pemateri kedua, yaitu tentang akhlak fase Arab pra-Islam. Bangsa Arab pada masa jahiliyah tidak menonjol dalam segi filsafat, sebagaimana bangsa Yunani seperti Zeno, Plato, dan Aristoteles. Bangsa Arab pada waktu itu mempunyai ahli-ahli hikmah dan syair-syair yang hikmah, dan syairnya mengandung nilai-nilai akhlak seperti Luqman Al-Hakim, Ahsan bin Saifi, Zuhair bin Abi Sulmu, dan Hatim At-Tai. Selanjutnya akhlak fase Islam. Dalam Islam tidak diragukan lagi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah guru terbesar dalam bidang akhlak. Keterusannya ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Tokoh yang menggagas ilmu akhlak
adalah yang pertama Ali bin Abi Thalib, yang kedua Ismail bin Mahran Abu An-Nasr al-Sawquni, yang ketiga Ja'far bin Ahmad al-Qumi. Saya akan melanjutkan materi yakni mengenai akhlak fase abad pertengahan. Jadi di dalam abad pertengahan ini masyarakat Eropa pada abad pertengahan ini dikuasai oleh gereja, yang mana pada waktu itu gereja berusaha menerangi filsafat Yunani serta menentang penyiaran ilmu dan kebudayaan kuno gereja. Selanjutnya yakni kita boleh mempergunakan filsafat tetapi tidak bertentangan dengan gereja. Selanjutnya yakni jadi inilah yang menciptakan suasana yang dimana filsafat akhlak yang lahir pada masa itu merupakan pepaduan antara ajaran Yunani dengan generasi sebelumnya. Oke, baiklah, selanjutnya materi tentang akhlak di fase modern, yang mana pada abad ke-15 masyarakat Eropa mulai bangkit dan para ilmuwanlah mulai menghidup suburkan tentang akal, yang mana akal ini mulai dibangunkan dari tidurnya. Sebagian ajaran klasik yang telah dikritik sehingga tegaklah kemerdekaan akal. Di antaranya ajaran yang dikritik sekaligus diselidiki adalah ajaran akhlak inilah yang dibawa bangsa Yunani dan bangsa-bangsa sebelumnya. Selanjutnya yakni di mana di fase modern ini banyak bermunculan berbagai mazhab, dan di antaranya yang akan saya sebutkan yakni ada 3. Etika antara lain, mazhab etika antara lain. Yang pertama itu ada yang tetap mempertahankan corak paham lama. Yang kedua itu ada yang secara radikal melakukan revolusi pemikiran, dan yang terakhir yang ketiga yaitu tidak sedikit yang masih tetap konsisten mempertahankan etika teologis, yaitu atau bisa disebut dengan ajaran akhlak yang berdasarkan ketuhanan ataupun agama.